Hepatitis akut misterius menjadi wabah yang hampir ada di setiap negara saat ini. Hepatitis akut misterius masih menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga sekarang. Sejauh ini, informasi yang berhasil dikumpulkan tim medis dunia adalah hepatitis misterius dipicu oleh adenovirus. Adenovirus adalah sekelompok virus yang bisa menyebabkan flu dan pilek yang bisa dialami anak-anak. Seperti apakah faktor resiko seseorang bisa mengalami hepatitis akut misterius? Kelompok yang rentan hepatitis akut misterius. Hepatitis akut misterius yang masih menjadi tanda tanya besar membuat siapapun terutama yang memiliki anak kecil perlu mewaspadainya. Selain usia, ada beberapa risiko lain yang bisa menempatkan seseorang pada kondisi ini. Anak berusia di bawah 6 tahun. Anak-anak berusia di bawah 6 tahun rentan mengalami hepatitis akut misterius karena sistem imun tubuhnya belum terbentuk sempurna. Pada rentang usia 6 hingga 18 bulan, anak-anak sangat rentan terhadap infeksi. Hal ini dikarenakan antibodi pelindung yang diwarisi dari ibu mereka berkurang dan anak-anak pada usia tersebut belum mengembangkan antibodinya sendiri. Biasanya, anak-anak usia 8-10 bulan rentan terkena flu dikarenakan pada masa-masa inilah mereka terpapar banyak virus. Namun justru infeksi flu ini membangun imun tubuh anak secara alami. Anak dengan kondisi gizi buruk. Anak dengan kondisi gizi buruk rentan mengalami gangguan kekebalan tubuh. Gizi buruk membuat anak-anak menjadi kurus, lemah, kurang nutrisi, yang membuat mereka rentan terkena infeksi dan paparan virus. Anak-anak dengan kondisi gizi buruk rentan mengalami diare yang pada akhirnya memicu pengalihan nutrisi untuk respon imun. Demam sebagai kondisi yang kerap mengiringi gizi buruk juga meningkatkan kebutuhan energi dan mikronutrien. Kondisi gizi buruk ditandai dengan berat badan di bawah garis merah Kartu Menuju Sehat atau KMS, kekurangan vitamin A, C, D, E, mineral zinc, zat besi dan yodium. Kekurangan nutrisi-nutrisi tersebut membuat anak rentan terhadap infeksi. Mengidap HIV. Orang dengan HIV juga menempatkan risiko terhadap hepatitis C ketimbang mereka yang tidak mengidap HIV. HIV mempengaruhi sistem kekebalan sehingga membuat orang yang terinfeksi HIV rentan akan infeksi apapun termasuk hepatitis C. Menerapkan pola hidup bersih. Walaupun sampai saat ini belum ada orang dewasa yang didiagnosis terinfeksi hepatitis akut misterius, namun ada kemungkinan orang dewasa dengan HIV juga terkena hepatitis akut misterius. Terkait dengan imun tubuh yang lemah tersebut, semenjak kemunculan kasus pertama pada Oktober 2021 di Rumah Sakit Alabama hingga sekarang, hepatitis akut misterius terjadi secara global. Tercatat, anak-anak yang terinfeksi berusia 1 bulan hingga 6. Sehat bersama Madu hari ini bersama saya Bella, tentunya tidak sendiri, sudah ada Dr. Suryo Slamet hari ini yang nanti juga akan berbagi informasi dan juga edukasi seputar kesehatan yang nampaknya hari-hari ini sebenarnya pandemi COVID-19 belum usai, tetapi sudah muncul hepatitis akut. Saya akan sapa kembali dulu. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Bella. Bagaimana kabarnya, dok? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah seger ya, seperti baju saya hari ini, tidak kalah segar begitu ya. Dokter, ini sebenarnya pandemi COVID-19 ini belum usai, tetapi Betul, ya. Setelah adanya anjuran begitu ya, dibolehkan untuk melepaskan masker di ruang terbuka oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, akhirnya juga banyak masyarakat yang ya melepas masker. Tapi yang perlu digarisbawahi ini jangan sampai lengah seperti itu. Tetapi belum usai dan ini sudah ada hepatitis akut yang meresahkan masyarakat. Tetapi sebelum nanti kemudian kita berbicara bagaimana mengantisipasi dan lain-lain, masyarakat mungkin masih bingung ini, dok. Sebenarnya hepatitis akut ini seperti apa? Kenapa kok misterius begitu ya? Atau seperti apa, dokter? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Bella. Jadi para pemirsa Madu TV, hepatitis akut dan juga kronis ya, itu gejalanya mirip-mirip gitu ya, adalah merupakan penyakit yang menyebabkan peradangan hati. Penyebabnya bisa bermacam-macam, tetapi yang banyak itu adalah yang disebabkan oleh virus. Ya. Selain virus bisa juga disebabkan oleh mungkin konsumsi
alkohol yang berlebihan dan berkepanjangan, bisa dengan konsumsi obat-obatan yang tidak terkontrol ya, dosisnya tinggi dan juga lama, bisa juga ada penyakit autoimun, jadi tubuh keliru menilai sel-sel yang sehat dimusuhi begitu. Bisa juga parasit ya, misalnya ya mungkin amuba atau cacing atau juga bisa jamur begitu ya, banyak. Nah, tetapi yang banyak di lapangan adalah penyebabnya virus. Nah, virus pun ini macam-macamnya banyak. Jadi, kita sudah mengenal di dunia ini ada kurang lebih 6 macam mungkin ya. Mulai dari virus hepatitis A, B, C, D, E, begitu ya. Nggak sampai Z ya dok ya? Entah mungkin nanti perkembangannya begitu. Nah, penyakit yang disebabkan oleh virus ya, ini memang punya potensi untuk menular ya. Baik A, B, C, D sampai E itu punya potensi menular. Tetapi memang yang jenis A dan E itu termasuk yang dalam kategori ringan, bisa sembuh sendiri ya. Walaupun kalau untuk cepat biasanya bisa dibantu dengan obat-obatan. Nah, kemudian ada lagi yang tipe B, C, dan D ya. Nah, B ini memang termasuk yang virus yang sangat harus diwaspadai ya, karena memang dia nanti bisa menyebabkan jadi komplikasi ya. Terjadi sirosis hati, terjadi gagal hati ataupun sampai kanker hati ya. Yang tipe C, tipe D juga dan juga B juga tadi itu penularannya bisa dari juga gaya hidup yang kurang sehat, misalnya perilaku seks yang tidak aman gitu ya. Mungkin berganti pasangan, tidak pakai alat pengaman, dan juga bisa melalui transfusi darah ya, atau juga mungkin kontak yang erat. Yang tipe D itu biasanya ada mengenai orang-orang yang sudah terkena yang tipe B, baik yang sifatnya punya riwayat positif atau yang sedang berlangsung. Nah, kalau dia berbarengan, itu potensi untuk merusak hatinya juga menjadi lebih cepat dan lebih berat. Ya. Nah, gejala-gejalanya hepatitis ya, tidak hanya yang sebab virus saja, itu kurang lebih sama. Biasanya yang bisa kita amati, penampilannya juga mungkin berubah ya. Kulit atau juga bagian bola mata yang putih itu menguning. Ya. Kemudian juga ada demam-demam ya, walaupun mungkin ringan. Ada rasa mual dan juga muntah, ada juga nanti nyeri di bagian perut ya, di bagian hati biasanya. Kemudian juga bisa ada nyeri otot, ada juga nyeri sendi. Kemudian ketika buang air kecil, dia jadi lebih gelap urinnya ya. Ada juga beberapa yang gejala lebih berat, fesesnya itu juga warnanya menjadi pucat atau seperti dempul begitu. Nah, itu sebagian dari gejala-gejala yang bisa terjadi ketika seseorang terkena hepatitis. Nah, sekarang kemudian yang sedang ramai karena memang ya katakanlah media sosial itu sudah begitu masif ya di dunia. Jadi diberitakan bahwa ada beberapa kasus di beberapa belahan dunia orang yang terkena gejala-gejala seperti hepatitis yang biasa, dan kemudian juga ada beberapa yang meninggal begitu ya, tanpa diketahui penyebab pastinya ya. Jadi ketika sudah diperiksa ya, baik di rumah sakit maupun di fasilitas yang lain, itu bukan tipe virus yang ABCDE ataupun penyebab yang lain, sehingga dikatakan ini adalah hepatitis akut misterius. Nah, walaupun demikian, para ahli menduga bahwa penyebabnya ada kemungkinan pertama tadi seperti yang diberitakan mungkin adenovirus, ya. Mungkin juga ada golongan strain dari COVID ya, SARS-2 itu. Tetapi itu semua masih belum bisa dibuktikan dan dipastikan. Oleh sebab itu sampai sekarang masih dikatakan hepatitis akut
misterius begitu. Nah, adapun upaya untuk mencegahnya, itu mungkin boleh dikatakan bisa mirip dengan kondisi yang sekarang kita hadapi, yaitu virus ya, dan juga soal perilaku sehat ya. Karena penyebab pastinya pun belum diketahui, tentunya pengobatannya pun masih belum bisa dipastikan dengan apa begitu ya. Jadi yang penting adalah upaya pencegahannya. Nah, upaya pencegahannya ini karena ditenggarai penularannya adalah melalui saluran pernapasan dan juga saluran pencernaan, kedua hal itu yang perlu kita jaga dengan baik ya. Oke. Jadi yang melalui sistem pernapasan tentunya dengan protokol kesehatan itu sama bagusnya, sama baiknya ya. Pakai masker, jaga jarak, ya mungkin menghindari kerumunan, hindari orang yang sakit. Kemudian untuk yang lewat saluran pencernaan, anak-anak ya ataupun kita semua selalu diupayakan untuk mencuci tangan ya Sebelum yang makan. rajin, yang pakai sabun ya, sebelum makan, sebelum mungkin kalau orang tua yang masak atau mungkin baru dari toilet gitu ya. Iya. Kemudian juga anak-anak diajarkan juga mungkin apa ya, tidak berbagi alat-alat pribadi ya. Misalnya untuk peralatan makan ya, sendoknya, piringnya, gelasnya. Kemudian juga untuk menjaga diri dari mungkin orang-orang yang sedang sakit ya. Sambil juga soal makanan ya, nutrisinya yang baik, yang seimbang, cukupkan minumnya, istirahatnya yang cukup. Nah, dengan kiat-kiat seperti itu, mudah-mudahan anak-anak kita dan juga kita semua bisa terhindar dari hepatitis akut misterius ya. Baik, siap. Jangan panik, tetap tenang, tapi tetap waspada. Nah, ini yang penting karena Iya. biasanya orang sehat pun juga bisa dalam tanda kutip akhirnya imunnya turun karena Betul. pikirannya tertekan ini dok Iya. ya. Karena takut panik duluan. Aduh kok pandeminya belum selesai, tapi kok Ada udah lagi. ada lagi ini begitu ya. Wah udah seneng bisa lepas masker, tapi karena ada hepatitis tetap dianjurkan begitu ya dok ya. Betul. Untuk mengenakan masker dan juga protokol kesehatan. Kita akan lanjutkan dan kita akan memberikan kesempatan untuk penelpon sekaligus bagi penanya nanti akan mendapatkan bingkisan dari Madu TV seperti itu ya. Tapi sebelum itu kita akan simak pesan-pesan berikut ini.